Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi sungai di bawah kaki mereka membeku menjadi es padat oleh niat pedang Yao Zhengyue. Gaun seputih salju Liu Junzuo berlumuran debu, dan darah perlahan mengalir dari dada kirinya, bagaikan bunga peoni bersulam, menekan menggoda di atas tumpukan salju. Di samping puncak gunung yang runtuh dan mengejutkan, dua wanita terkuat di paviliun pedang berdiri di atas bebatuan dan puing-puing es. Pupil mata mereka terhalang cahaya oleh pedang, yang bersinar terang seolah di siang hari. Karena masih malam, cahaya pedang, meskipun sangat jauh, tetap menyilaukan. Bagaimana mungkin ini? Gumam Liu Junzuo dalam hati, menggenggam pedang bambu yang setengah hangus. Yao Zhengyue adalah yang pertama bereaksi. Ia tak berkata apa-apa, alisnya menegang, bagai bilah tajam. Krek! Es hitam di bawah kaki Yao Zhengyue langsung hancur. Ia menerobos permukaan sungai, dan sosoknya bangkit dari tanah, berubah menjadi bayangan pelangi, terbang ke arah timur. Liu Junzuo mencengkeram luka di dadanya. Tak sabar menunggu lukanya sembuh, ia mengatur napas dan bangkit untuk mengejar. Saat itu, di tengah puncak-puncak yang gelap, cahaya keemasan, bagaikan pupil yang terbuka, langsung menerangi malam. Kakak senior, hati-hati. Liu Junzuo memperingatkan, merasakan ada yang tidak beres. Yao Zhengyue juga merasakan datangnya anak panah. Namun ia yakin kecepatannya membuat pemanah terbaik dunia sekalipun tak akan mampu mengenainya dengan kekuatan penuh. Namun sekali lagi, segalanya di luar dugaannya. Dalam sekejap mata, anak panah yang berputar cepat, berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, melesat di hadapannya. Energi pedang pelindungnya bertabrakan dengan energi anak panah itu, memicu semburan percikan keemasan yang menyinari wajahnya yang sedingin es sebagai sutra keemasan. Yao Zhengyue jauh lebih tenang daripada Liu Junzuo. Ia tak mampu memahami anak panah itu, tetapi pedangnya secara naluriah melesat keluar, tepat mengenai ujungnya. Hancurkan, teriak Yao Zhengyue. Dua api merah menyebar ke kiri dan kanan, membentuk salib yang bersilangan, menebas ke arah anak panah itu. Panah emas itu pun hancur berkeping-keping. Energi pedang itu membelah gunung di bawahnya. Yao Zhengyue mengingat serangan panah itu, dan dengan sedikit gerakan bibirnya, ia melontarkan pedang terbang tanpa gagang, yang menembus langit dan menikam ke arah panah itu. Cahaya pedang itu bagaikan benang perak tipis yang muncul dari udara tipis, begitu lurus sehingga mengerikan dan dapat menembus daging dan tulang siapapun. Pedang itu melesat pergi, tetapi kembali tanpa hasil, menimbulkan suara dengungan. Yao Zhengyue merasa semakin tak percaya. Bagaimana mungkin panah ini bisa melesat di depannya? Dalam sekejap mata, Liu Junzuo juga menyusul. Mereka bertukar pandang, menahan keterkejutan, dan terbang ke arah timur dengan pedang mereka untuk mendukung kedua adik mereka. Ombak besar menerjang puncak Tianhu. Ning Changjiu menatap dinginnya puncak yang mulai menipis, menyaksikan dua sosok terbang ke arah timur. Ia menghela napas lega, memanggil gagak emas, dan menelan busur dewa. Kemudian, dengan beberapa tebasan energi pedang, ia memotong beberapa bambu dan mengikatnya menjadi sebuah rakit. Tata letak paviliun pedang sangat teliti. Jika ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan pedang, kemungkinan besar ia akan terdeteksi. Rakit itu pun selesai dengan cepat. Jalur sungai di hadapannya adalah muara sungai, airnya mengalir menuju puncak Tianhu. Ia duduk di rakit dan diam-diam menyeberangi sungai, mengambil jalur yang lebih dekat dengan Liu Junzuo. Kini setelah Liu Junzuo dialihkan oleh Siming, ia bisa melewatinya tanpa hambatan. Sungai mendorongnya ke dalam kegelapan di antara puncak-puncak gunung, seperti daun yang mengambang. Ia memejamkan mata, tetapi mata tainya tetap terbuka, mengawasi Siming, siap menarik busurnya untuk membantu. Di sebelah timur, cahaya fajar telah meredup. Di balik selubung kegelapan, niat membunuh menyebar dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Di tengah ledakan yang menggema, puncak-puncak gunung yang megah itu hancur satu demi satu, mengirimkan puing-puing beterbangan dengan kecepatan tinggi. Setiap pecahannya bagaikan pedang pembunuh. Tiga sosok melesat di tengah, pedang mereka menebas sebagai bilah pedang yang ditebas dari udara tipis. Pedang mereka beradu, beresonansi di tengah runtuhan yang berjatuhan bagai petasan logam yang meledak. Kekalahan kakak ketiga dan keempat lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Siming adalah seorang kultivator sejati di puncak 5 jalan. Selain beberapa raja iblis langka dan makhluk abadi sejati, siapa lagi di dunia ini yang layak menantangnya berduel? Ia bahkan telah membunuh guru ketujuh Menara Luoshu di puncak Tongjie.
sosok Siming bergerak dengan gagah dan tajam. Pedang Yulei yang digenggamnya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Kemanapun pedang itu lewat, batu-batu yang berjatuhan melesat cepat, lalu melambat, membentuk ritme halus dalam keseimbangannya yang kacau. Ia bertarung melawan Raja Wali bersayap emas dan Santo Primordial 9 Roh, keduanya monster kuno dengan usia ribuan tahun, guru di puncak 5 jalan. Setelah menyaksikan keajaiban hidup dan mati, bagaimana mungkin pedang 5 jalan milik generasi muda menahan napas? Mata dingin Siming berbinar, dipenuhi energi pedang. Di balik jubah sucinya, cahaya bulan yang dingin bersinar, menyinari rambutnya bagai sutra es. Kakak ketiga dan keempatnya berjuang keras melawan, langkah mundur mereka terkekang oleh aturan dan kebanggaan pavilion pedang. Namun pedang Siming melesat maju bagai gunung dan lautan, bahkan lebih kuat daripada pedang kakak tertuanya saat berlatih pedang. Ia hanya peringkat keempat di dunia, jadi bagaimana mungkin ia memiliki niat pedang yang begitu mengerikan? Siming menatap kilatan pedang yang mendekat dari kejauhan dan tersenyum tipis. Bagaikan dunia bawah yang menyatu dengan malam, sosok Siming lenyap seketika. Dalam sekejap yang tak terlihat oleh mata telanjang, pedang kakak ketiga patah menjadi dua, jubahnya robek, dan tubuhnya yang tertancap pedang terlempar mundur, tertimpa batu-batu besar yang berjatuhan, terus mundur. Kakak keempat menderita lebih parah lagi. Sebuah tebasan pedang menebas tepat di dadanya, membuatnya terpental bagai kilat, menghantam puncak gunung. Pedang itu menembus perutnya, menjepitnya ke tebing. Retakan muncul di dagingnya, dan tebing di belakangnya runtuh, menjerumuskannya ke sungai bersamanya. Adik junior, teriak kakak ketiga, menggertakkan giginya. Pedang Siming kembali menghampirinya. Pedangnya patah, dan ia mengerutkan kening, mencoba meraih dan menguncinya dengan tulang pedangnya. Namun, dengan bunyi gedebuk, tulang pedang itu gagal menahan pedang. Pedang itu menembus telapak tangannya dan melesat ke arah alisnya. Ia tidak merasakan sakit, hanya kontraksi tajam di pupil matanya. Ia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya, tetapi sekarang, setelah merasakan rasa ini untuk pertama kalinya, rasa takut di dalam dirinya mengancam akan menghancurkan hati Taoisnya. Tepat pada waktunya, kilatan cahaya dingin turun dari langit, mencegat pedang itu. Yao Zhengyue telah tiba, diikuti oleh Liu Junzuo. Liu Junzuo memperhatikan adik laki-lakinya yang keempat, berjuang untuk pulih dari reruntuhan sungai, dan adik laki-lakinya yang ketiga, tangannya tertusuk, karena ia tahu mereka tidak lagi mampu bertarung. Ia tahu mustahil mengalahkan dua ahli 5 jalan sekaligus. Apakah perbedaan antara peringkat ketujuh dan keempat di dunia benar-benar sebesar itu? Yao Zhengyue bahkan lebih serius daripada dirinya. Yao Zhengyue melangkah di depan adik ketiganya, menggenggam cahaya pedang putih dengan tangannya dan menghancurkannya dengan tekanan kuat. Ia menatap sosok Siming yang tampak tak nyata di udara dan bertanya dengan dingin, "Apakah kau pemimpin sekte roh kuno?" Liu Junzuo juga menatapnya. Wanita berambut perak berjubah hitam itu menarik perhatiannya. Meskipun ia menolak mengakuinya, ia langsung terpesona oleh kecantikannya. Bagaimana mungkin wanita sesempurna dan seindah iblis itu ada di dunia ini? Ia membanggakan dirinya sebagai wanita tercantik di dunia. Namun di hadapan Siming, ia tak kuasa menahan rasa rendah diri. Ini bukanlah emosi yang tepat untuk duel hidup mati. Liu Junzuo tahu ilmu pedangnya akhir-akhir ini sedang tidak menentu. Di tengah pertarungan sengit antar master, bahkan sedikit saja kelalaian dapat berakibat fatal. Siming berdiri di udara, elemen-elemen yang tak terhitung jumlahnya mengalir tak terlihat di sekelilingnya. Rambut peraknya menari berirama, alisnya diwarnai semburat perak, memancarkan semburat merah dingin bak pedang di wajahnya. Semuanya akhirnya tiba, kata Siming tenang, menatap dua murid laki-laki yang terluka parah dan dua wanita cantik dari pavilion pedang. Yao Zhengyue bertanya, "Di mana Ning Changjiu? Di mana dia?" Siming melemparkan pedang Yulei dengan ringan, dan Yulei menari-nari di sekelilingnya. Ia menatap Yao Zhengyue dan berkata, "Apakah kau bilang jika aku menyerahkan Ning Changjiu, aku akan mengampuni nyawaku?" Wajah Yao Zhengyue dingin dan sunyi. Hanya air terjun niat pedang yang terbentang, lapis demi lapis, berubah menjadi naga dan burung phoenix yang berenang di sekelilingnya. Siming mengulurkan tangan dan menggenggam pedang Yulei lagi. Auranya tiba-tiba membumbung tinggi. Di langit yang luas, bulan dan dirinya tiba-tiba tumpang tindih, memancarkan semburat perak samar. Siming berkata, "Jika kalian menyerah sekarang, aku akan mengampuni nyawa kalian." Omong kosong. Yao Zhengyue melangkah maju, dan pedang kuno di sarungnya meraung seperti singa. Siming mendengarkan raungan pedang itu, dan tatapan tajam muncul di matanya.
Jian Ge. Nada suara Siming dingin. Hari ini, aku akan mengajarimu di mana puncak ilmu pedang manusia berada. Seperti bulan yang meledak, cahaya perak menyebar di langit, menyebar ke lautan tak terbatas. Jubah hitam Siming menonjol di antara cahaya perak, dan rambut peraknya tampak tertanam di langit. Dalam sekejap, langit bergeser, dan segala sesuatu bergejolak. Siming mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, seolah menggalinya ke dalam tungku. Lautan perak yang luas menempel di ujungnya, perlahan menekan ke bawah dengan gerakannya. Rasa tertindas yang mengerikan menyelimuti kedua murid Jian Ge. Namun mereka tidak mundur. Yao Zhenyue menggenggam gagang pedang dan menariknya dari sarungnya. Seekor naga perak bangkit, dan ia melesat seperti naga, menebas langit dengan pedangnya. Liu Junzuo juga menyingkirkan gangguan, menenangkan pikirannya. Dengan satu tusukan pedangnya, alam matahari dan bulan terbentang di dalam pot. Berdiri dalam kegelapan, ia mengunci aura Siming dan menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Pertarungan pedang meletus di angkasa luas, aliran api pedang yang berkobar menyebar dan menyulut deretan awan yang menyilaukan. Puncak Tianhu, sebuah tempat wisata terkenal di Midler, mendapatkan namanya dari kemiripannya dengan sebuah gubuk. Mendaki ke puncaknya di siang hari, pemandangannya membangkitkan keindahan hikmat para menteri yang membawa gubuk saat mereka mendekati tahta, yang pernah dipuji oleh banyak dewa karena membangkitkan aura seorang kaisar. Namun kini, puncak-puncak yang membawa gubuk giok ini runtuh satu persatu dalam cahaya merah tua. Suasananya seperti istana kekaisaran di akhir zaman, di mana para menteri terdiam, hanya para gadis penyanyi berbusana sutra dan sutra berhias yang menari dengan anggun, gaun mereka yang berkilauan berkobar-kobar, menjatuhkan dinasti. Sungai itu meluap. Ning Changjiu duduk di sebuah perahu sendirian, hanyut terbawa arus, menatap api pedang yang menyelimuti langit dari kegelapan yang menyelimuti puncak-puncak gunung. Aura mengerikan menyelimuti seluruh dunia tanpa disadari. Satu persatu, puncak-puncak menjulang di kejauhan runtuh, dan bongkahan batu besar menciptakan gelombang yang mengancam akan memenuhi sungai. Rakit bambu itu hanyut ke hilir, melewati gunung Yuhu. Nanzhou, jurang maut. Tempat di mana Lu Jiajia dulu membangun gubuknya untuk bercocok tanam kini ditumbuhi rumput liar. Patung kayu bertuliskan nama Ning Changjiu telah lapuk, dan formasi terbang kecil di tanah telah dirusak oleh hujan. Dalam beberapa tahun, semua yang ada di sini akan lenyap, hanya kisahnya yang akan tetap hidup. Hari ini, seorang tamu tiba di luar pondok beratap jerami. Ia adalah seorang gadis muda berambut putih dan bergaun putih, wajahnya seperti anak kecil. Wujudnya adalah kondensasi cahaya, melahap kegelapan di setiap langkahnya. Bai Zhang akhirnya memproyeksikan dirinya ke dunia manusia. Berdiri di tepi jurang, ia membungkuk dan tanpa terlihat mengambil sehelai bulu. Bulu gagak. Tuan berdosa. Bai Zhang mengenali keilahian dalam bulu itu. Tuan berdosa pernah menjelajah ke jurang, tetapi kembali dengan tangan kosong, detailnya masih belum diketahui. Inilah alasan kehati-hatian Bai Zhang. Ia menggenggam bulu gagak di telapak tangannya, menatap permukaan jurang yang runtuh, dan setelah memastikan tidak ada yang akan mengganggunya, ia akhirnya melangkah maju. Pesawat-pesawat yang jatuh itu melesat ke arahnya. Bai Zhang jatuh ke jurang waktu. Di bawah kakinya terbentang lautan pasir yang datar. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya terkubur jauh di dalam pasir, tak seorang pun berani mengintip dari pasir untuk melihatnya. Bai Zhang mengabaikan mereka. Dengan langkah lembut, ia turun ke kedalaman jurang waktu. Arus waktu menyapu dirinya, tanpa meninggalkan jejak. Langkah berikutnya membawanya ke sarang lebah. Ia mengamati sarang-sarang ini, memastikan bahwa inti mereka adalah otak, jurang waktu adalah kepala dewa tanpa kepala. Bai Zhang mengulurkan tangannya ke arah sarang-sarang itu. Waktu yang termaterialisasi perlahan mengalir keluar, berusaha keras untuk terbang menuju telapak tangannya. Waktu cair ini adalah otak dewa tanpa kepala. Bai Zhang menggenggam otak di tangannya dan mencoba menyerapnya, tetapi tidak cocok. Bai Zhang mengerutkan kening. Xuan Fu, Lei Lao, Kuan Lin, Yuan Jun. Bai Zhang menyebutkan keempat nama itu satu persatu. Dibandingkan dengan penghakiman awal penguasa berdosa, ia telah melenyapkan satu lagi, Tianji. Ia memilih untuk tidak memaksakannya. Ia adalah penguasa ilahi istana salju perak, penguasa dunia, tetapi kota alam rusak adalah wilayah yang sama sekali baru baginya. Yang terpenting, banyak rahasia telah disembunyikan paksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Jika ia menjelajahinya secara paksa,
ia mungkin akan menerima serangan balasan dari dunia ini. Namun ia tidak sabar. Ia masih punya waktu sebulan. Itu waktu yang cukup baginya untuk mengungkap rahasia kota alam rusak. Baiza mengangkat jari kakinya dengan ringan, melangkah, dan mencapai pintu keluar Time Abyss. Ia melirik patung mahkota kaisar tanpa kepala di dinding dan melangkah keluar dari tirai cahaya. Kota Broken Boundary masih diselimuti kegelapan. Di dalam istana, Xiao Xiaoli, berbalut gaun merah, menyandarkan tubuhnya pada siku dan tidur menyamping. Dalam mimpinya, ia melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, terutama yang di tengah, seindah permata. Ye Chu pernah bercerita tentang astrologinya, dan ia selalu mengingatnya. Ketika kau lahir, ada bintang kera putih, dengan bintang kelinci giok sebagai pendampingmu, yang ini adalah komet, dan ada juga bintang Luotian di tengahnya. Bintang Luotian? Xiao Xiaoli merasa bahwa bintang ini hanya miliknya. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi mimpinya tiba-tiba berakhir. Ia membuka matanya dan melihat cahaya tiba-tiba bersinar di kolam tempat cabang giok itu tersembunyi. Tuan? Xiao Xiaoli segera berdiri. Cahaya di kolam itu menghilang secara misterius lagi. Ia merasakan hawa dingin di hatinya, perasaan bahwa cabang giok itu mengingatkannya pada sesuatu. Mengikuti intuisinya, ia memanjat menara tinggi istana dan menatap ke kejauhan. Tiba-tiba, Xiao Xiaoli melihat sekilas sosok putih yang sumbang. Itu tampak seperti seseorang. Jantungnya menegang, dan ia menghindar, bersembunyi di balik pilar. Perasaan takut ini familiar baginya. 2 tahun lalu, ketika penguasa berdosa tiba di kota alam patah dan ia pertama kali melihat sosok berjubah hitam itu, ia merasakan naluri yang sama. Yang lebih mengerikan lagi, saat ia melihat ke arah sosok putih itu, sosok itu perlahan berbalik dan menatapnya kembali. Kata-kata, kematian yang pasti, terukir di benaknya. Cahaya Gunung Tianhu meredup sebelum fajar. Pertempuran berlanjut. Dalam pertempuran sengit dengan 2 saudari dari Paviliun Pedang, Siming tidak jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi kemenangan masih merupakan prospek yang jauh. Dalam duel antara 5 puncak, ia tidak pernah mempertimbangkan untuk benar-benar membunuh mereka di puncak Tianhu, karena itu pasti akan sangat merugikannya. Itu tidak sepadan baginya. Satu-satunya orang yang benar-benar ia anggap sebagai saingan adalah Santo Pedang. Kudengar kau pernah menjadi pendeta kerajaan dewa? Kerajaan dewa runtuh, jadi kau melarikan diri ke dunia fana? Yao Zhenyue menangkis pedang yang datang dan menebas leher lawan dengan pedang horizontal. Siming melepaskan kekuatan waktu, dan sosoknya bagaikan api yang bergoyang, berkelebat lalu menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul di belakang Yao Zhenyue, memegang pedang di punggung tangannya, dan menebaskan cahaya terang ke arah punggung Yao Zhenyue. Kau masih berani bertanya tentang asal-usulku? Tanya Siming dingin. Pedang terbang Liu Junzuo, di antara alisnya, bertabrakan dengan ujung pedang Siming, menangkisnya. Yao Zhenyue juga berbalik, dan dengan satu pikiran, 10.000 pedang pun lahir. Sambil menerangi malam yang panjang, pedang-pedang itu menebas Siming seperti naga raksasa. Yao Zhenyue berkata dengan dingin, kau seharusnya tahu siapa yang menghancurkan kerajaan Dewa Mu, kan? Sekarang kau ingin meninggalkan apa yang kau lindungi dan menjadi kaki tangan kejahatan? Siming menganggap ribuan pedang itu bukan apa-apa. Saat aura pembunuh dari pedang perkasa menerjang, ia bergerak dengan lincah. Dalam kekuatan waktu, ia melesat secepat kilat, tak tersentuh setitik debu pun. Ia bahkan sempat menggenggam pedang naga itu dengan punggung tangannya dan, seolah membalikan keadaan, menghunjamkannya ke kepala naga itu. Siming menghancurkan naga itu, sambil berkata, penguasa itu tidak adil. Tuan kita telah menurunkan hukuman ilahi, memenggal kepalanya dan menghancurkan kekuatannya. Ini adalah kebahagiaan besar bagi semua. Kau, seorang junior, picik. Apa yang kau mengerti? Dahi Yao Zhenyue berkerut. Dengan lambaian tangannya, ia membentuk domain pedang, mengepung Siming. Ia berseru dengan dingin, mereka yang mengkhianati keyakinannya akan dikutuk oleh langit dan bumi. Siming berjalan santai di dalam domain pedang, memaksa mundur pedang Liu Junzuo sambil mengendalikan Yulei, melemparkannya ke arah Yao Zhenyue seperti meteor. Siming mencibir, kau belum pernah mengenal jalan surga yang sejati, tapi kau terobsesi dengannya. Bodoh sekali. Kau manusia biasa, bukan anjing surgawi. Alis Yao Zhenyue mengeras. Ia menggigit jarinya dan menekan jarinya ke dahi. Esensi dan darah menyatu,
dan pedang-pedang besar yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi satu. "Kurasa kau anjing dengan tulang belakang patah," seru Liu Junzuo dingin. Dengan satu pedang, ia menghalangi cahaya bulan dari langit. Ia bersekongkol dengan kakak perempuannya, mencoba menguncinya, membiarkan kakak perempuannya menyerangnya dengan satu tebasan. Siming berbalik, menatap Liu Junzuo dengan niat membunuh. "Kapan giliranmu menyela saat aku sedang berbicara dengan kakak perempuanmu?" geram Siming, mengibaskan jubahnya dan meraih langit. Ia meraih kegelapan yang telah ditembus pedang Liu Junzuo, dan melemparkannya ke arahnya. Langit menekan, dan Liu Junzuo tak bisa menghindarinya. Remuk oleh tebasan itu, ia jatuh ke puncak gunung. Pedang raksasa Yao Zhenyue, sebesar perahu surgawi, juga muncul entah dari mana. Siming menatap bilah pedang itu dan mengulurkan jarinya. Tato rumit di jubah sucinya muncul kembali, seperti pola perak pada vas porselen hitam. "Tahan!" teriak Siming penuh perintah. Langit dan bumi berhenti, dan perahu besar itu berhenti di hadapannya. Namun di belakangnya, Liu Junzuo dengan cepat menebas kegelapan yang menyesakan, melepaskan sinar pedang cemerlang yang menebas punggung Siming. Siming tidak menangkisnya. Sebuah anak panah melesat ke selatan. Di balik gunung Tianhu, Ning Changjiu telah berlayar melewatinya. Dari perahu kecilnya, ia sekali lagi menghunus busur Yang Huang Changyu-nya. Terkonsentrasi dalam pertempuran, Liu Junzuo tidak menyadari anak panah itu tepat waktu. Ia menyarungkan pedangnya dan menangkisnya. Pedang itu menangkis anak panah, tetapi separuh ujungnya masih meleset dari bilahnya, menembus tepat di dadanya. Ia tertembak lagi. Seharusnya itu bukan luka serius. Namun ia menyerahkan punggungnya kepada Siming. Karena takut akan serangan balik energi pedangnya, Siming pun menyerah untuk menangkis serangan dari kakak perempuannya. Ia terjungkal, kekuatannya terpusat di tinjunya, dan tanpa basa-basi memukul punggung Liu Junzuo. Liu Junzuo berputar, nyaris tak mampu menangkis serangan itu, tetapi ia terpental, menghantam langsung ke puncak gunung yang besar, menghancurkannya. Pedang Siming, di saat yang sama, juga menebas punggung Siming. Siming telah meremehkan kekuatan pukulan itu. Meskipun jubah sucinya menyerap sebagian besar kekuatan pedang yang dahsyat itu, pedang itu tetap memberikan pukulan yang berat, darahnya bergejolak dan kekuatan spiritualnya mandek. Seandainya ia melancarkan serangan tanpa henti, Siming pasti tak berdaya. Untungnya, sebuah panah emas lain melesat ke arahnya. Panah itu lewat, mengenai kulitnya. Yao Zhenyue, yang tergoda untuk memanfaatkan keunggulannya, sekali lagi diterangi oleh cahaya panah itu. Dengan suara dentuman yang menggelegar, niat pedang Yao Zhenyue dengan paksa menghancurkan panah itu, tetapi ia juga terhempas ke belakang. Di sisi lain gunung, Liu Junzuo menginjak batu-batu besar yang runtuh seolah menaiki tangga menuju awan, tubuhnya yang berlumuran lumpur menjulang dari puncak. Alisnya terkatup rapat di bibirnya yang berdarah, amarahnya berkobar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, batu besar itu berubah menjadi pedang, dan dengan sosoknya, ia menebas Siming dengan tebasan dahsyat. Siming tidak menghadapi serangan itu secara langsung. Ia dengan cekatan menghindari pedang itu, berkelok-kelok menembus waktu dan mundur ke selatan menuju Gunung Tianhu. Yao Zhenyue dan Liu Junzuo tak mau melepaskannya. Mereka mengejarnya, masing-masing memamerkan ilmu pedang mereka, menyelimuti Siming dan menerangi seluruh langit malam. Sesekali, anak panah emas beterbangan menembus cahaya yang cemerlang, menyasar dari sudut yang tak terduga. Sang pemanah, yang jelas ahli dalam mengeksploitasi yang lemah, mengerahkan hampir setiap anak panahnya ke arah Liu Junzuo. Anak panah ini luar biasa kuat, dan jika digunakan sembarangan, bisa berakibat fatal. Tak mampu menyerang dengan kekuatan penuh, gerakan Liu Junzuo melambat drastis, dan ia segera menjauhkan diri dari Siming. Dalam pengejaran itu, puncak-puncak Gunung Tianhu meledak bagai petasan yang dirangkai sumbu, satu demi satu, menyemburkan awan debu dan asap yang menutupi langit. Yao Zhenyue dan Siming terlibat dalam pertempuran sengit di angkasa luas. Teknik tahu mereka beradu di udara, momentum mereka bergema di bumi. Sesuai gelarnya sebagai murid pertama pendekar pedang, Yao Zhenyue mampu menahan gelombang demi gelombang niat membunuh Siming dan segera beralih dari bertahan ke menyerang, memanfaatkan latihan teknik pedang seumur hidupnya, dan dengan cepat meraih kemenangan. Pada saat itu, cahaya keemasan muncul dari ujung puncak Tianhu. Ini adalah anak panah ke-8 Ning Changjiu. Serangan Yao Zhenyue sekali lagi dipatahkan. "Jiangge, aku turut berduka cita," Siming tersenyum tipis. Sebelum Yao Zhenyue sempat melepaskan diri dari anak panah itu,
Ia menggambar sebuah lingkaran di depannya. Bentuknya bulat seperti jam matahari. Sosoknya menyelinap ke dalamnya, menembus lapisan ilusi, dan langsung lenyap dari pandangan Yao Zhenyue. "Terima kasih atas kerja kerasmu," kata Ning Changjiu sambil tersenyum, menatap wanita yang muncul tiba-tiba di sampingnya. Yang mengelilingi mereka adalah dua wanita di puncak jalan kelima. Ning Changjiu masih baru di jalan kelima, dan fondasinya belum stabil. Berhadapan langsung dengan mereka bisa berisiko dan bahkan menghalangi Siming. Jadi, Siming dan rencananya adalah mengalihkan perhatian mereka berdua sementara dia diam-diam menyeberangi Chencang dan Gunung Tianhu dalam satu gerakan. Mereka telah tertinggal. Di balik Gunung Tianhu terbentang hamparan tanah datar yang luas. Ini hanya masalah kecil. Siming duduk di perahu dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan santai, kedua junior ini pasti sudah terbiasa hidup mewah. Meskipun tingkatan mereka tinggi, niat pedang mereka tertinggal 100 tahun dari puncaknya. Aku sudah memahami kekuatan mereka, tapi biasa saja. Selama Santo Pedang tidak bertindak, perjalanan pulang seharusnya aman. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu mendesah, "Nona Sueci, sebaiknya kau jangan banyak bicara. Itu membuatku takut." Siming tersenyum dan berkata, "Apa yang perlu ditakutkan? Aku Suer Mu sekarang, bukan pendeta yang kata-katanya harus dipatuhi hukum." Saat itu, gerbang kota Guoyun, yang masih ribuan mil jauhnya, terbuka, dan Santo Pedang berjalan keluar dengan pedang di bahunya. Reruntuhan Gunung Tianhu meletus di belakang mereka. Puncak Yuhu bagaikan dinding batu, puing-puingnya dipenuhi bubuk mesiu hitam. Disulut api pedang yang dahsyat, puncak-puncak raksasa itu menyebar, dan puncak-puncak raksasa itu meledak satu demi satu, menciptakan pertunjukan kembang api raksasa yang menerangi langit malam dengan gemilang. Siming berdiri di ujung rakit bambu, tangan tergenggam di belakang punggung, menatap ke kejauhan. Postur tubuhnya anggun, cahaya dari langit melukis rona halus di pipinya yang halus, sikapnya transenden. Ning Changjiu duduk bersila, memutar lengannya, kaku karena busur, kepalanya mendongak, menatap profil Siming yang terpantul di jendela atap, sebuah momen lamunan. Seandainya rakit-rakit itu saling berpelukan saat ini, hanyut mengikuti arus, mungkin itu akan menjadi kenangan indah lainnya. Sayangnya, keadaan tidak mengizinkannya. Siming menggeser kekuatan waktu, dan saat jubah suci menyelimuti seluruh tubuhnya, ia menutup mata, memusatkan pikirannya, menyembuhkan lukanya sejenak, lalu dengan lembut berbalik. Ia membelakangi Gunung Tianhu, tak lagi menyaksikan kembang api, sehingga pesta pedang dan api ini pun kehilangan kilaunya. Murid ketiga dan keempat paviliun pedang terluka parah. Selama mereka masih menghormati sesama murid, mereka seharusnya tak punya waktu untuk mengejar mereka. Jika kakak perempuan paviliun pedang itu benar-benar bandel, aku akan membunuhnya dengan pedangku sebelum lubang tahanan Wan, kata Siming bangga. Ning Changjiu mengacungkan jempol dan berkata, "Suerku sungguh tangguh." Siming tersenyum tipis, "Saat kita bertemu Lu Jia-Jia, aku penasaran apakah kau masih berani memanggilnya begitu." Ning Changjiu juga tersenyum. "Kita sudah lama tinggal di sektor roh kuno. Kita sudah lama menjadi keluarga. Hanya saja kau keras kepala dan tak mau mengakuinya." Senyum Siming memudar. "Seharusnya aku tak mengupas buah itu," kata Ning Changjiu. "Apa hubungannya kulit dengan manis atau tidaknya daging buah?" "Berhentilah menunjuk seseorang," balas Siming sinis. "Aku berani mengupas buah, bagaimana denganmu? Beranikah kau mengupasnya dan melihatnya?" Ning Changjiu terdiam. Siming mendengus dingin, terbayar lunas dengan kemenangan lainnya. Ia berpikir dalam hati bahwa kegagalannya di masa lalu disebabkan oleh pengaruh pola perbudakan. Kenyataannya, Ning Changjiu bukan tandinganku. Ia menjadi semakin arogan dan berkata, "Jika kau berani berbicara kasar kepadaku lagi, sekembalinya aku akan menyerbu rumahmu, membawa Xiaoling pergi, menikahkannya, lalu menjadikan Zhao Xiang pelayanku untuk menyajikan teh dan air. Aku akan membuatmu marah setengah mati." Ning Changjiu sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, ia tertawa dan berkata setengah bercanda, "Ketika kau berambisi besar di masa lalu, akhirmu tidak baik. Apa kau tidak belajar dari kesalahanmu?" Siming menundukkan kepalanya sambil berpikir, lalu tiba-tiba tersenyum, "Kita bukan orang biasa yang berdoa kepada dewa dan Buddha. Mengapa kita harus percaya tahayul tentang hal-hal ini? Jika aku benar-benar mampu mewujudkan kata-kataku, kau pasti sudah menjadi tawananku sejak lama, dan situasi saat ini tidak akan seperti ini." Ning Changjiu merasa perkataannya masuk akal, dan berkata, "Baiklah,
Ayo kita berangkat sekarang setelah kita beristirahat sejenak. Selama mereka tidak menyusul, Wan Qiuhe seharusnya bisa berlayar dengan lancar. Siming mendengus dingin, beraninya mereka. Begitu kata-kata itu terucap, Ning Changjiu langsung berdiri, meraih dengan 5 jari, menghunus air sungai sebagai pedang, dan memberi isyarat untuk melawan musuh. Dalam kegelapan di belakang rakit bambu, 2 sinar pedang menyala, satu di depan yang lain, menerangi sungai dan dindingnya seperti arus es. Cahaya langit yang berkilauan baru saja memudar ketika pedang Yao Zhenyue dan Liu Junzhuo menerkam seperti binatang buas. Yao Zhenyue tak sanggup menerima kekalahan seperti itu. 400 tahun yang lalu, ia masih gadis muda, lahir di sebuah kerajaan kecil di Middle-earth, putri sulung sebuah keluarga bangsawan. Di usia 6 tahun, ia menyaksikan kehebatan seorang pendekar pedang abadi, sekaligus kehancuran bangsa dan keluarganya. Seorang pemuda dari negerinya, yang pernah tertindas, kembali dari ziarahnya dan, dengan satu pukulan, membunuh raja di dalam istana. Kemudian, pasukan musuh maju terus, dan dalam sebulan perang, ibu kota direbut. Ia dan para wanita muda lainnya dari keluarga kekaisaran diperbudak, dijual kepada musuh dengan bayaran yang dihitung berdasarkan status sosial mereka. Sang pedang sucilah yang menyelamatkannya. Pemuda itu, yang ilmu pedangnya menyaingi surga, yang telah membunuh raja dengan satu pukulan, gugur di tangan sang pedang suci. Saat itu, ia kebetulan sedang berlutut di bawah atap istana yang berat, menatap darah yang menetes dari pedang dengan mata terbelalak, gemetar dan gelisah. Ia menatap sosok kurus berjubah putih itu, dan setelah tersadar, ia tiba-tiba berlutut dan merangkak, bersujud kepadanya dengan berat. Sang pendekar pedang yang hendak pergi berbalik, menatapnya, lalu menyerahkan pedangnya. Yao Zhenyue menatap pedang berkarat namun masih tajam itu, lalu mengulurkan tangannya dan meraih pedang itu. Telapak tangannya terluka, dan darah langsung mengalir ke seluruh lengannya. Ia kesakitan, tetapi ia tak ingin melepaskannya. Tulang-tulangnya gemetar. Sang pendekar pedang menatapnya dan mengangguk pelan. "Ikut aku," kata sang pendekar pedang. Yao Zhenyue meraih pedang itu dan berjuang untuk berdiri. Pedang itu hampir memotong telapak tangannya. Sang pendekar pedang menarik pedang itu. Ia memandangi mayat pemuda itu di tanah dan berkata, "Ini murid pertamaku, awalnya kakak seniormu. Sayangnya, ilmu pedangnya dikuasai oleh obsesi, dan ia jatuh ke dalam kejahatan. Ini salahku dalam mengajar. Aku hanya bisa membunuhnya untuk menebus kesalahanku. Kuharap kau tidak menjadi seperti dia di masa depan." Di bulan pertama tahun ini, salju yang belum mencair di istana telah berubah menjadi merah. Yao Zhenyue mengikutinya dari dekat, takut kehilangannya. "Lalu, aku harus menjadi orang seperti apa?" tanya Yao Zhenyue dengan berani. Ia selalu mengingat jawaban sang pedang suci, "Jadilah seseorang yang layak mewarisi pedangku." Saat itu, ia bersumpah lebih baik mati daripada mencemarkan nama sang pedang suci. Sang pedang suci menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan aku yang kupercayai, melainkan pavilion pedang. Aku akan mati suatu hari nanti, tetapi pavilion pedang akan tetap ada, sampai dunia ini tak membutuhkannya lagi." Ia bingung dan hanya mengubah kata-katanya agar sesuai dengan nama pavilion pedang. Mengenang kembali salju tebal di istana saat itu, ia masih merasa merinding. Ia sering mengingat hal-hal ini. Setelah menguasai pedang, ia jarang menghadapi kegagalan. Ia bisa menerima kekalahan dari Nua, tetapi tidak dari Siming. Terutama karena dua dari mereka bertarung melawan satu orang. Ia bahkan mulai meragukan pedangnya sendiri. Ternyata rekor tak terkalahkannya selama bertahun-tahun bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena ketidakmampuan musuh-musuhnya. Namun ia segera menyadari bahwa kegagalan bukanlah masalah yang sebenarnya, melainkan rasa takut mundur karena takut. Ia tidak bisa mengkhianati janjinya pada pavilion pedang. Untungnya, mereka belum terlalu jauh. Meskipun mereka berasal dari sekte yang terhormat dan jujur, mereka tidak memprioritaskan keselamatan adik ketiga dan keempat mereka, seperti yang diharapkan Siming. Sebaliknya, mereka mengejar mereka tanpa henti. Ia hanya ingin membunuh. Sebelum sungai mengalir ke jurang 10.000 tahanan, ia mengunci rakit bambu dan, dengan sekuat tenaga, menebasnya dengan nekat. Cahaya pedang bagaikan pelangi menghantam sungai, menyebabkan airnya tenggelam, membentuk kawah yang dalam dan tak terjembatani. Rakit bambu itu hancur berkeping-keping, hanyut terbawa puing-puing. Saat cahaya pedang itu menyambar, Ning Changjiu dan Siming lenyap dari rakit, melayang berdampingan di angkasa. Yao Zhenyue berdiri di permukaan sungai. Dengan jentikan jarinya,
sebuah pedang kuno melesat keluar dari genangan air tanpa dasar. Dengan jentikan jarinya, pedang itu berhenti di depannya. Yao Zhengyue merapal mantra dalam diam, mengangkat ujung pedang kuno itu sedikit. Energi pedang melonjak, dan menghantam mereka berdua. Mata Si Ming yang sedingin es tampak putih. Dengan teriakan tajam, ia mengacungkan dua jari, menunjuk pedang perkasa yang tiba-tiba menghantam mereka. Ujung jarinya mendarat di ujung pedang. Ujungnya menembus kulitnya, dan momentum pedang kuno itu terhenti. Di belakang Yao Zhengyue, Liu Junzuo juga telah tiba. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan satu tangan di belakang pinggang dan tangan lainnya di depannya, menekan sungai yang luas itu. Air bergetar, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya melonjak, masing-masing dipenuhi energi pedang. Seperti hujan deras butiran besi, mereka melemparkan diri ke langit dengan kekuatan pasukan yang perkasa, mengancam untuk menghancurkan udara menjadi saringan. Pedang sungai menerjangnya. Ini adalah serangan dari puncak 5 Dao. Meskipun Liu Junzuo terluka, dampaknya tetap mengguncang bumi. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, tubuh emas asuranya yang menantang surga menderu di nadinya. Kitab Dao Gu Chunyang juga menyala di lautan kesadarannya, dan lautan Qi menguap, berubah menjadi kabut putih luas yang sepenuhnya menutupi ramuan emas di dalamnya. Dalam sekejap, Ning Changjiu memanfaatkan kekuatan eksternal Dao untuk secara paksa mengangkat fisik dan alamnya ke tingkat yang baru. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan. Gagak emas menyerahkan busur itu kepadanya, menggenggamnya di telapak tangannya. Ia memegang lengan busur yang membeku, tidak dapat menembak, jadi ia hanya menggenggam busur dewa, mengepalkan kelima jarinya erat-erat, menggunakannya sebagai senjata, dan menebas air sungai yang dihadapi Liu Junzuo. Suara air mengguncang langit. Hujan deras kembali turun, menyelimuti Liu Junzuo. Wanita bergaun putih dan rok hitam itu, dengan alis yang tajam menusuk, mengabaikan hujan deras. Ia merapal teknik pedang dalam diam, melangkah ke air, dan melayang di udara. Meskipun ia tidak memegang pedang sungguhan, energi pedang yang dahsyat terpancar darinya bagai ekor komet, mengikuti sosoknya yang melesat lurus ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu menyalurkan energi spiritualnya ke busurnya, mengunci wujud Liu Junzuo yang bergerak cepat dengan mata tainya, dan menyerang dengan kekuatan tumpul. Bersamaan dengan itu, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sisinya. Esensi sejati sekte pedang, pedang void, pedang neter, pedang bangau. Masing-masing dari segudang pedang dan teknik ini memancarkan aura uniknya sendiri. Pedang-pedang itu meraung bagai guntur dan membunyikan lonceng yang dahsyat. Inilah pedang yang ia gunakan untuk mengalahkan Liu Siwan, dan kini, dengan kekuatan yang lebih dahsyat, ia menantang gurunya, Liu Junzuo, sekali lagi. Sosok Liu Junzuo diterangi oleh segudang cahaya pedang. Puncak niat pedangnya pun tiba. Di udara, mangkuk-mangkuk porselen yang tak terhitung jumlahnya tampak saling berbenturan, bergema dengan suara nyaring yang tak henti-hentinya, derak energi pedang Ning Changjiu. Liu Junzuo menangkap busur dewanya dengan telapak tangannya. Tanpa gerakan khusus, ia hanya maju dengan wilayahnya, menghancurkan niat pedang lawan yang kuat dan mendalam, mengurangi suara pedang yang menggema menjadi derak yang berisik. Ning Changjiu mencengkeram busur dengan kedua tangan, lengan baju putihnya terkoyak oleh energi pedang, memperlihatkan sosok yang berkilauan dengan pola emas Asura. Pedang-pedang terkenal di sisinya patah satu persatu, menjadi abu. Kau yang baru saja menembakku? Liu Junzuo menatap busur itu, amarah yang terpendam membuncah dalam dirinya. Sebelum Ning Changjiu sempat menjawab, Liu Junzuo melangkah maju, menghancurkan udara. Tangannya yang lain, perpaduan kekuatan dan kelembutan, terangkat dengan cepat, jari-jarinya yang ramping bagaikan pedang. Ia melancarkan satu serangan, mengiris air sungai dan menebas Ning Changjiu dengan tebasan yang menusuk jantung. Ning Changjiu tak gentar, dan pupil matanya tiba-tiba berubah keemasan. Istana ungu terbuka, dan seekor gagak emas terbang keluar, melilit jari itu. Bersamaan dengan itu, sosok emas Syura yang tertekan melompat maju bagai singa, mengangkat tinjunya yang menyala-nyala dengan cahaya keemasan. Dengan satu tangan menekan ke bawah, tangan lainnya melesat dengan kekuatan guntur. Liu Junzuo tampak dirugikan, namun keberaniannya yang bagai pedang tak tergoyahkan, dan ia menolak untuk mundur. Tubuhnya bagai pedang, dan ia berdiri diam. Dalam sekejap pikiran, dua pedang panjang bercahaya mengembun di sisinya, satu petir ungu, yang lainnya embun beku biru. Ia membiarkan tinju Syura bertabrakan dengan dahinya, lalu menebaskannya. Boom! Keduanya bertukar pukulan.
Dahi Liu Junzuo hancur total. Wajahnya pucat, noda merah tua berlumuran darah samar. Ning Changjiu, yang tertusuk di kedua bahunya, pedang-pedang itu menekannya, membuatnya terdorong mundur. Untungnya, wujud Shura mengunci kedua pedang itu. Meskipun menggeliat, pedang-pedang itu tidak mampu menembus pertahanannya, dan justru merobek bahunya. Ning Changjiu menghentakkan kakinya dengan keras, menyilangkan tangan, membawa energi pedang yang tajam, meraih gagang di kiri dan kanan, dan menghancurkannya berkeping-keping. Ia menatap Liu Junzuo dengan mata emasnya yang terbelalak. Terakhir kali kita bertemu, aku hanya membuatmu kehilangan uang di kasino. Jadi, kau akan membunuhku hanya karena kau kehilangan pedang dan mahkota? Liu Junzuo mengingat kembali bagaimana ia dipermalukan oleh panah-panahnya, meluapkan amarahnya. Ia berkata dengan dingin, adik perempuankulah yang kehilanganmu waktu itu. Apa hubungannya denganku? Jika kau menyerah sekarang, aku akan membawamu kembali ke pavilion. Demi adik perempuanku, aku akan mengampuni nyawamu. Ning Changjiu menggenggam busur dewa rat-rat dan mencibir, mengandalkan wanita untuk bertahan hidup selalu pengecut. Bukankah kau memang begitu? Pakaian Liu Junzuo berkibar, meredam kekuatan pukulannya. Ia melangkah maju, membangkitkan gelombang amarah baru. Hari ini, aku akan mempertaruhkan 300 tahun ilmu pedangku untuk mengalahkanmu. Ning Changjiu menggenggam busur di tangan kirinya, diam-diam menganggukkan tali busur dengan tangan kanannya. Kalau begitu hari ini, aku akan membantu tuan kedua berhenti berjudi. Pemuda berbaju putih itu mengangkat busurnya dan menarik talinya. Ekspresi Liu Junzuo sedikit bingung. Menembakkan anak panah ke wajahnya? Mencari kematian. Di seberang sungai ini, pertempuran antara Siming dan Yao Zhenyue juga telah mencapai puncaknya. Momentum di sana benar-benar dapat digambarkan sebagai pertempuran di mana nyawa dipertaruhkan. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, bahkan jika Yao Zhenyue membakar nyawanya dan menghunus pedangnya, ia masih ditindas oleh Siming. Di puncak Tianzhu, ia menyadari jati dirinya dan menyelesaikan jam matahari di kuil tak terlihat. Ia bukan lagi dewi yang tak sempurna. Kini ia hanya butuh kesempatan untuk naik ke atas dengan pedangnya. Ia tidak berbohong kepada Ning Changjiu. Kecuali jika Sang Suci Pedang datang sendiri, hampir tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berbuat apapun padanya. Namun, sebagai saudari tertua pavilion pedang, Yao Zhenyue, meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetap teguh dalam hati pedangnya dan tak tergoyahkan selama pertarungan pedang. Pedangnya ditempa melalui berbagai cobaan hidup dan mati. Ia tahu bahwa sekuat apapun Siming, hanya butuh satu pedang untuk mengalahkannya. Selama ia tidak tumbang, ada kesempatan untuk memberikan pedang yang akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Siming juga tak kenal ampun. Setiap kekuatan pedang yang dipadatkan Yao Zhenyue digenggam oleh telapak tangan Siming sebelum sempat sepenuhnya terwujud, seperti menjepit leher burung bangau putih, mengubah pedang yang berdentang menjadi ratapan memilukan. Siming mengendalikan pedangnya dan melancarkan pukulan-pukulan kuat, menghujani Yao Zhenyue dengan energi spiritual. Yao Zhenyue menyegel pedangnya untuk menangkis, sosoknya berulang kali jatuh, lalu melayang lagi dan lagi. Arus deras yang dilepaskan oleh pertempuran itu melonjak, tanpa disadari, membawa mereka berempat ke jurang 10.000 tahanan. Di dalam jurang, gua-gua batu yang tak terhitung jumlahnya meraung diterpa angin malam, raungan dingin menggema dari para hantu yang terperangkap, meratap di malam yang diterangi cahaya bulan. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Yao Zhenyue tetap tak terkalahkan. Siming semakin kesal. Permainan pedangnya begitu dahsyat dan brutal, dan meskipun mengasyikkan, sangat menguras tenaganya. Siming bisa merasakan Yao Zhenyue menahan diri, mengumpulkan kekuatan. Setiap pukulan dan tebasan hanya membakar pedang di dalam dirinya. Jika saja satu tebasan dilepaskan, ada kemungkinan besar lawan akan membalikan keadaan. Alis Yao Zhenyue berkerut, bibirnya mengerucut. Tubuhnya bagaikan gunung berapi, niat pedangnya terpendam hingga hampir meletus menjadi semburan api. Namun, serangan krusial ini terhenti. Di sungai, Ning Changjiu menarik tali busur dengan 3 jari dan melepaskan anak panah ke arah Liu Junzuo. Anak panah itu, yang ditarik dengan kekuatan hampir penuh, melesat keluar dengan aura pembunuh yang tak terhentikan seperti serigala. Dengan perlindungan tubuh emas asuranya, ia berhasil melepaskan anak panah yang kuat sebelum Liu Junzuo mencabik-cabik asura. Liu Junzuo secara naluriah membela diri. Namun, anak panah itu, yang jelas-jelas diarahkan langsung kepadanya, entah bagaimana melesat ke arah Yao Zhenyue.
Liu Junzuo segera mendongak, menatap ke udara, dan berteriak, "Kakak senior, jangan terganggu." Ning Changjiu menegur dengan tegas, mengayunkan busurnya. Pikiran Liu Junzuo kacau balau. Ia telah menghancurkan tubuh emas Shura dengan tangan kosong, dan Ning Changjiu tak mungkin kalah jika mengejarnya. Namun, gangguannya memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Namun, hasil akhirnya tak lagi penting. Yao Zhenyue sama sekali tidak siap menghadapi anak panah itu. Ia secara naluriah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi anak panah itu mengenainya hampir secara langsung, seperti penghakiman dari raja berdosa, tak menyisakan jalan keluar. Paf! Mata panah itu menembus dagingnya dan menancap di tubuhnya. Meskipun lukanya dangkal dan tak mampu menembus pedang, luka itu tiba-tiba menghentikan tusukan yang telah lama ia tahan. Siming memanfaatkan kesempatan ini, menghancurkan pertahanannya, mencekik lehernya, dan menyeretnya ke dinding lembah 10.000 tahanan. Batu besar itu meledak. Liu Junzuo, yang tak punya semangat untuk membela diri, langsung menerjang busur perkasa Ning Changjiu. Ia menatap ke atas, matanya merah saat menyaksikan kakak perempuannya menghantam gunung. Kemudian, puncak-puncak gunung bergemuruh, seolah-olah sebuah punggung bukit runtuh. Sesaat kemudian, sebuah jurang terbuka, dan Siming mencengkeram rambut Yao Zhenyue, menerobos celah itu. Yao Zhenyue masih meronta, tetapi ia bukan tandingan Siming. Dengan jari-jarinya mencengkeram Yulei Rat-Rat, Siming menggenggam pedang dan menyerang dengan ganas, menghancurkan energi pedang Yao Zhenyue yang bagaikan naga hingga hanya tersisa gaun seputih saljunya. Duel antar master berarti bahwa setelah hancur, momentumnya sangat dahsyat. Yao Zhenyue, setengah berlumuran darah dan luka, berjuang keras memegang pedang. Tubuhnya menanggung beban pukulan dari pedang, lutut, dan siku. Tubuh pedang yang ia peroleh berada di ambang kehancuran. Kakak perempuan. Liu Junzuo tak tahan melihat pemandangan itu. Ia mengabaikan Ning Changjiu dan langsung menghunus pedangnya, menyerang Siming. Ning Changjiu menghela napas lega. Tenaganya kini telah habis. Jika Liu Junzuo terus mengejarnya tanpa henti, Siming pasti akan berada dalam posisi sulit. Namun kini, Yao Zhenyue telah dikalahkan, dan Siming, dengan kekuatan penuhnya, tentu saja tidak takut pada Liu Junzuo. Siming menghunus pedangnya ke dada Yao Zhenyue, lalu menekuk kakinya dan kembali menebasnya ke jurang. Di tengah gemuruh batu-batu besar yang pecah, ia menggenggam pedangnya di udara dan menebas Liu Junzuo yang mendekat. Api pedang sekali lagi menerangi langit. Hati Liu Junzuo bergejolak, begitu pula pedangnya. Siming bukanlah seorang lima dao tingkat puncak biasa. Niat pedangnya telah disempurnakan dengan sempurna oleh istana Ye Chen. Pedang sang pendeta, dengan aura yang mampu merampas kekuatan ilahi langit dan bumi, mengalahkan Liu Junzuo dalam satu serangan. Ning Changjiu segera mengaktifkan kekuatan waktunya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia telah menembakkan 9 anak panah, batas maksimal busur yang Huang Changyu, dan ia tak mampu lagi menarik tali busurnya. Namun, ia masih memiliki pedang terbangnya. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menerobos air sungai, dan melesat ke udara. Dalam sekejap, ia dan Siming membentuk serangan penjepit, menyerang Liu Junzuo dari kedua sisi. Liu Junzuo tahu ada yang tidak beres. Ia sudah melawan Siming, dan jika orang lain datang, kemungkinan besar ia akan kalah seperti kakak perempuannya. Di lereng bukit di sana, Yao Zhenyue, berlumuran darah, merangkak keluar dari tumpukan batu. Ia menatap adik perempuannya dengan sedih, hatinya terbakar amarah, tetapi ia merasa tak berdaya. Mengapa perburuan ini, yang ia pikir akan menang, berakhir seperti ini? Bukankah itu jalan surga yang kulindungi? Mengapa surga tidak melindungiku? Atau apakah memang benar bahwa di dunia ini, semakin tinggi kebajikan, semakin tinggi pula kejahatan? Yao Zhenyue mencoba menggerakkan pedang terbangnya, tetapi tubuhnya terlalu terluka dan kekuatan spiritualnya tak mampu berkoordinasi. Ia hanya bisa menyaksikan Liu Junzuo dikepung dan ditikam oleh kedua pria itu, dan menyaksikan jubah putihnya berlumuran darah dan perlahan terseret ke jalan buntu. Siming berdiri bak dewa di sungai. Ia menggenggam angin, memadatkannya menjadi pedang hantu, dan melemparkannya ke arah Liu Junzuo. Sungai itu bergelora dengan gelombang besar. Saat gelombang surut, tubuh Liu Junzuo tenggelam ke dalam kawah yang dalam di tebing. Wanita itu terengah-engah, bulu matanya bergetar, raut putus asa terpancar di wajah heroiknya. Akankah ia kalah lagi? Ia menggertakkan gigi, tak mau menerima kekalahan.
Tepat saat Siming hendak memanfaatkan keunggulannya, Ning Changjiu tiba-tiba menggenggam tangannya dan berkata dengan suara berat, "Ayo pergi." Ekspresi Siming sedikit berubah. Namun ia tak ragu, meninggalkan situasi yang menguntungkan dan, bersama Ning Changjiu, mengerahkan kekuatannya untuk melarikan diri. Mereka lenyap dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas. Tiba-tiba, sebatang pohon pinus tua muncul di tebing yang gelap. Setelah diamati lebih dekat, tampaklah sesosok manusia. "Tuan," seru Yao Zhenyue, mengenali bayangan itu. Sang master pedang telah tiba. Quenzhou menatap kedua murid perempuan yang terluka parah dan berkata, "Aku sudah lama tidak membunuh siapapun. Jika kalian masih kuat, pergilah ke reruntuhan Menara Tengkorak dan aku akan mengajari kalian cara membunuh." Ia hanya mengucapkan kalimat ini, dan sosoknya menghilang di tempat. Ning Changjiu dan Siming berpegangan tangan, dan tubuh mereka bergerak menembus lapisan gua dan jurang. "Ada apa?" Siming menebak alasannya, tetapi tidak dapat mempercayainya. Ning Changjiu berkata dengan dingin, "Aku melihat seseorang dengan tain, aku hampir tidak melihatnya dengan jelas." Mata tain adalah mata langit dan bumi. Jika mata ini tidak dapat melihat dengan jelas, itu hanya berarti alam lawan telah mencapai titik melampaui langit dan bumi. "Santo pedang?" Siming tampak terkejut, "Ini bagaimana mungkin?" Ning Changjiu mendesah. Kata-kata pendeta itu seperti hukum, dan kekuatannya sungguh tidak berkurang. Siming menggigit bibirnya, ingin membantah, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Neraka 10.000 tahanan berakhir dalam sekejap mata. Siming dan Ning Changjiu terdiam. Ning Changjiu mempertahankan mata tainnya, memandang ke bawah dari atas, mengamati dunia seolah-olah ia adalah langit, mencari jejak sang santo pedang. Medan lembah Wanqiu memang rumit, tetapi tidak terlalu luas. Sungai itu telah mengering. Di balik mereka terbentang reruntuhan menara kerangka. Siming merasa sedikit bersalah dan ragu untuk berbicara, tetapi Ning Changjiu menghela napas lega, berkata, "Sepertinya sang santo pedang tidak mengejar kita." Yao Zhenyue dan Liu Junzuo terluka parah. Jika sang santo pedang masih memiliki rasa kemanusiaan, dia pasti akan menyembuhkan mereka sebelum mengejar kita. Masih ada beberapa rintangan berbahaya dan sulit di depan. Kita hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Ia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Siming menyikutnya. Rasa dingin menjalar di hatinya, dan ia tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap ke depan. Sebuah pusaran air telah terbentuk di ujung sungai. Sebuah rakit bambu berada di atas pusaran yang bergolak itu, berputar perlahan di dalamnya. Di atasnya berdiri seorang pria tua jangkung dan tegak. Rambutnya masih hitam dan wajahnya tampak seperti setengah baya. Tetapi kesan pertama yang ia berikan adalah bahwa ia adalah pria yang tak mungkin lebih tua lagi. Keduanya berhenti. Ning Changjiu menelan ludahnya. Ia berpikir, jika ia bisa melewatinya hidup-hidup, ia pasti akan menyeret Siming untuk mencari kuil untuk belajar meditasi hening. Sang istri mengikuti jejak sang suami. Sayangnya, kata-kata Ning Changjiu ditolak. Pria tua di atas rakit bambu itu adalah santo pedang. Ia melihat ke arah reruntuhan menara kerangka dan berkata, "Itu adalah gua naga dari 500 tahun yang lalu. Gua itu terkubur bersama mayat lebih dari 300 dewa naga kuno, besar dan kecil. Di antara mereka, ada 17 dewa kuno di alam 5 dao. Mereka semua kuat sebelum kepala dan tubuh mereka terpisah." Sambil berbicara, ia menghunus pedang panjang kunonya, mengarahkannya ke tempat Ning Changjiu berada, dan melanjutkan, "Pahlawan yang pernah menembak matahari dengan busur ajaib kini tertidur di tulang-tulang naga. Akan menjadi kisah yang bagus jika diwariskan." Quenzhou teringat dan menebas dengan pedangnya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.